Kemudian tehnya kita saring. Wah, ini masih anget-anget, mantap. Assalamualaikum semuanya. Kita ketemu lagi di kelas Bu Setu. Bersama saya Bu Setu. Serba tahu atau selalu tahu nih? Serba tahu ya. Kali ini saya akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar materi baru, yakni tema 7 subtema 2 pembelajaran 1. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua dapat memahami materi ini dengan baik dan agar bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Siapkan cemilan dan catatanmu supaya belajar menjadi menyenangkan. Kita akan belajar dalam 3, 2, 1, go! Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Tahukah kamu bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilangsungkan? Pada awalnya, Jepang menyetujui memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Karena hal tersebut, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Hal tersebut dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika kita jauh melihat, sebelum proklamasi kemerdekaan diadakan, terjadi beberapa peristiwa penting saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Pertama, terbentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Hasil BPUPKI adalah dirumuskannya Pancasila. Kemudian terbentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Hasil PPKI adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Terakhir terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi karena golongan muda mendesak untuk melaksanakan proklamasi. Dapat kita ketahui, peran golongan muda cukup besar ya dalam proklamasi kemerdekaan kita. Kamu bisa tahu perjuangan pemuda-pemudi lainnya di video di atas ini. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah IR Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Sesuai kesepakatan, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah IR Soekarno. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman IR Soekarno itu antara lain yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dan sikap sempurna. Suasana menjadi hening saat IR Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah untuk membacakan teks proklamasi. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Berikut adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Malik. Tidak kelihatan ya? Bu Setu bantu ketikan ya. Kamu bisa screenshot bagian ini loh. Mari kita dengarkan Bapak Soekarno saat membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sudan Cawati Vedraningrat. Kemudian, Sang Merah Putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muardi. Wah, hari ini panas sekali ya. Apa di rumah kalian juga panas seperti di kelas ini? Paling enak minum yang seger-seger ya. Apalagi Bu Setu kan habis bercerita panjang lebar. Enaknya es teh nih. Yuk kita buat. Wah, seger nih kayaknya. Pertama-tama kita masukkan gula ke dalam air yang sudah panas. Lalu kita masukkan tehnya. Diaduk-aduk-aduk. Kemudian tehnya kita saring. Wah, ini masih anget-anget, mantap. Kemudian kita siapkan es batu, kita tambahkan lemon, dan yang pastinya teh yang tadi. Wah, segar sekali ya. Tapi apa kamu tahu kenapa teh yang awalnya panas saat terkena es batu menjadi dingin? Yuk kita cari tahu sama-sama. Kira-kira apalagi ya benda yang dicampurkan dengan benda yang lain yang suhunya berbeda dapat menghasilkan suhu yang baru? Kok bisa ya? Nah, itu semua karena kalor. Pertanyaannya, apa sih kalor itu? Apa ada yang bisa bantu Bu Setu? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Salah satunya bisa menggunakan termometer seperti ini. Jika suhu benda tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu rendah, maka kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh benda dapat berubah-ubah loh. Bisa naik, bisa juga turun. Karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Bu Setu punya contohnya nih. Kita masukkan air panas ke dalam sebuah wadah. Lalu kita masukkan air dingin ke dalam wadah yang sama. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu yang baru. Sehingga air menjadi hangat. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Kita sudah belajar mata pelajaran IPA dan IPS. Manakah yang lebih kamu sukai? Kasih jawabanmu di bawah ini ya. Seperti biasa, bagi kamu yang tidak sempat mencatat karena terlalu asyik menonton video, kamu dapat mengunduh catatan materi pada link deskripsi di bawah ini. Untuk para guru, PPT ini juga bisa diunduh sebagai bahan ajar untuk siswa-siswanya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like jika kamu terbantu dengan video ini, subscribe dan bagikan ke teman-temanmu yang masih kesulitan belajar daring. Belajar daring nggak susah kok. Bu Setu pamit dulu. Cek video lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!